Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila qiyamis sa'ah wa ba'd. Akhwati wa ummahati, a'azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Melanjutkan bahasan kita masih di bab beriman kepada hari akhir, halaman 110. Setelah sebelumnya kita membahas tentang dalil-dalil dari Al-Quran ataupun makna beriman kepada hari akhir serta maksudnya, serta dalil-dalil yang umum serta dalil-dalil khusus berkaitan dengan perkara-perkara akhirat. Kemudian pembahasan kita masih pada pasal kedua dari bab ke-6 ini, yaitu metode atau manhaj Al-Quran di dalam menetapkan adanya hari kebangkitan. Pada pembahasan yang lalu telah dijelaskan bahwa orang-orang musyrikin dahulu mereka tidak mempercayai adanya hari kebangkitan karena menganggap bahwa tulang belulang yang sudah hancur lebur itu tidak mungkin bisa disatukan dan dihidupkan kembali, karena mereka berpikir dengan logika manusia, tidak menggunakan logika iman, yaitu tidak berdasarkan kepada keimanan. Oleh karena itu Al-Quran meyakinkan kepada manusia musyrikin bahwa hari kebangkitan itu gampang ada dan mudah. Allah memberikan bantahan terhadap orang-orang yang mengingkarinya dengan cara yang sangat hebat dan jitu, sehingga akal sehat itu tidak bisa menolak untuk mempercayai dan membenarkan akan adanya hari kebangkitan. Di antara metode yang digunakan Al-Quran, yaitu ada 4 macam. Yang 4 macam metode ini menyebutkan tentang mudahnya bagi Allah untuk menghidupkan kembali yang telah mati. Metode pertama yaitu berdalilkan, yaitu menjadikan sebagai dalil buktinya adalah penciptaan Allah terhadap langit dan bumi serta benda-benda yang agung yang itu menjadi saksi atas kesempurnaan dan kemahahebatan ciptaan Allah Azza wa Jalla, sekaligus sebagai bukti atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang absolut. Yang absolut itu yang mutlak, yang tidak bisa disangkal. Yaitu apa? Suatu perkara yang mengharuskan kemahakuasaan Allah atas perkara yang lebih kecil. Maknanya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menciptakan langit dan bumi, yang semua ini adalah makhluk-makhluk yang sangat besar, agung, raksasa,
maka untuk menghidupkan kembali manusia itu sesuatu perkara yang kecil, mudah, remeh. Nah, di antara ayat-ayat yang menunjukkan ini ada banyak, tetapi di sini disebutkan hanya 3 sebagai bukti saja, karena ini kajian kita yang dasar. Artinya kita tahu ada dalilnya yang menunjukkan hal itu. Pertama, surat Al-Isra ayat 99. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, awalam yarau annallaha alladhi khalaqas samawati wal arda qadirun ala ayyakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la raiba fihi fa abadz zalimuna illa kufura. Awalam yarau, apakah mereka tidak memperhatikan annallaha alladhi khalaqas samawati wal arda, bahwa Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, qadirun ala ayyukhluqa mithlahum, sungguh amat mampu, amat kuasa untuk menciptakan yang semisal dengan langit dan bumi. Artinya kalau Allah menciptakan langit dan bumi saja bisa, maka menciptakan yang semisalnya juga bisa. Wa ja'ala lahum ajalan la raiba fihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan waktu yang tertentu bagi mereka, bagi manusia, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan padanya, yakni bahwa manusia semua akan binasa, akan mati, dan tidak ada sesuatu halangan, tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi untuk terjadinya ketetapan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi fa'abad zalimuna illa kufura, orang-orang zalim itu, tapi orang-orang zalim itu tidak menghendaki kecuali kekafiran. Maknanya orang-orang kafir, musyrikin, meskipun telah dibutuhkan bukti yang sangat besar dari Allah yang tidak bisa disangkal, bahwa mereka melihat, menyaksikan adanya langit dan bumi dan keteraturan perjalanan semua yang ada di langit dan bumi, malam dan siang, matahari dan bulan, bintang, hujan, panas, lautan, daratan, gunung, pohon-pohonan, semua ini ciptaan Allah yang maha agung, yang maha besar. Ini menjadi bukti bahwa Allah mampu untuk menciptakan hal yang semisalnya, yang serupa ini, apalagi menciptakan manusia. Manusia pada akhirnya akan ada ajal kematian mereka, dan Allah kelak juga akan menghidupkan semisalnya. Maknanya ketika alam semesta telah dihancurkan, termasuk yang ada di dalamnya, kemudian Allah menciptakan yang semisalnya, yakni hari kebangkitan, Allah akan bangkitkan manusia. Langit dan bumi akan Allah ganti dengan langit dan bumi yang baru, seperti yang Allah firmankan, yauma tubaddalu samawati wal ardu, pada hari nanti langit dan bumi, yauma tubaddalu ardu ghairul ardillah, apa yang maknanya bahwa tidak ada pada nanti hari kiamat nanti Allah akan gantikan langit dan bumi dengan langit dan bumi yang berbeda, yang tidak sama dengan yang di bumi yang sekarang ini. Yakni nanti akan dijadikan bumi ini datar rata, tanpa ada yang lebih tinggi ataupun yang rendah, tanpa ada lautan, semua daratan, dan manusia semua akan dikumpulkan, sehingga nanti akan ada tempat-tempat manusia akan dihisab amalannya, ditimbang amal perbuatannya, mereka akan menyeberangi sirat, di sana ada telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini masih di bumi tapi di hari yang berbeda. Dan maknanya bumi yang lama sudah hancur lebur. Ada masanya untuk mereka tinggal di bumi, dan bumi ini ada masanya ada, dan pada saatnya nanti akan dihancurkan, dibinasakan semua, dan Allah akan ciptakan yauma tubaddalu ardu ghairal ardi was samawati matwiyatun biyamini, hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain. Nanti mahsyar itu tanahnya, sebutkan dalam sebuah riwayat itu pasir kayak putih, tapi kayak berkayak pasir yang yakni yang kalau digusurnya ada terasa kayak butiran-butiran pasir kecil, warnanya putih, dan dia menyerap panas matahari yang sangat
Sehingga orang-orang yang berdiri di saat itu benar-benar akan merasakan panasnya matahari yang menyengat karena jaraknya hanya 1 mil dari kepala manusia, yang kemudian akan menyebabkan manusia berkeringat. Yang itu hari dahsyat kecuali orang-orang yang mereka dinaungi oleh Allah, di bawah naungan yang tidak diberikan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu 7 golongan manusia. Sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Mereka yang selamat. Pada hari itu tidak ada orang bersandal, bersepatu, beralas kaki, padahal tanahnya tanah yang sangat panas karena menyerap panasnya matahari dari langit yang sangat dekat, hanya 1 mil, hanya 1 kilo lebih 6 atau 1 kilo 600 atau yang kurang dari itu. Allah yang maha tahu. Sehingga seseorang akan ditenggelamkan oleh air keringatnya, yang jangan kita bayangkan air keringat itu menjadi dingin, tapi air keringat yang hasilnya dari sengatan matahari yang sangat dekat tentu panas. Nah, ini semua merupakan bukti mudah buat Allah untuk menciptakan yang semisal langit dan bumi yang telah Allah ciptakan ini di hari Allah membangkitkan manusia. Termasuk membangkitkan manusia itu sesuatu yang mudah. Hari kebangkitan itu adalah hari yang pasti terjadi, dan Allah telah nyatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Kemudian ada masanya langit dan bumi untuk ditinggali oleh manusia, yang pada hari kiamat nanti akan hancur lebur semua langit dan bumi. Wassamawatu matwiyatum biyanih, nanti langit akan digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Dan bumi itu, langit itu menjadi matahari yang akan mencahayai, menerangi, memanasi. Ini hal yang sangat-sangat mengerikan. Dan mereka harusnya merenung, kalaulah Allah menciptakan langit dan bumi ini bisa, maka Allah mampu, qadirun ala ayyakhluqa mithlahum, untuk menciptakan yang semisal dengan mereka, termasuk langit dan bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi di dalam surat Al-Ahqaf ayat 33. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala ayyuhyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Dan apakah mereka tidak memperhatikan, awalam yarau, tidakkah mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin itu tidak memperhatikan, tidak mengamati, tidak merenungi annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda, bahwa Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, walam ya'ya bi khalqihinna, Allah tidak pernah merasakan kepayahan dalam menciptakan langit dan bumi. Sama sekali tidak payah, tidak berat, tidak capek. Coba bayangkan, apakah Allah yang mampu menciptakan langit dan bumi dan tidak capek? Kemudian biqadirin ala ayyuhyal mauta, tidakkah mereka berpikir bahwa Allah kuasa untuk menghidupkan ayyuhyal mauta, orang-orang yang sudah mati? Bala, tentu pastilah Allah mampu, innahu ala kulli syai'in qadir, karena Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat yang mulia ini lebih jelas menegaskan, kalau Allah menciptakan langit dan bumi yang begitu besar dan dahsyat bisa, lalu berpikirkah, apakah mereka tidak berpikir bahwa untuk menciptakan manusia, menghidupkan yang mati itu tidak bisa? Tentu itu sangat mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan langit dan bumi saja Allah tidak merasakan kepayahan sedikit pun, tidak letih. Walam ya'ya bi khalqihinna, Allah tidak capek, tidak payah, tidak berat. Maka apalagi cuman hanya menghidupkan yang sudah mati. Ala ayyuhyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir, tentu Allah bisa.
Tentu Allah bisa, Allah kuasa. Karena sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini juga menegaskan dengan jelas terang bahwa menghidupkan kembali orang-orang yang sudah Allah matikan di hari kiamat itu sesuatu yang ringan, mudah buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masihkah mereka menolak bahwa hari kebangkitan itu akan ada? Harusnya kalau Allah menggunakan ayat-ayat ini dengan perkataan awalam yarau. Di dua ayat ini, di surat Al-Isra 99 dan di Ahqaf 33, Allah mengawali firman-Nya dengan awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda. Dimulai dengan ini, menunjukkan bahwa tidakkah mereka merenung. Coba renungkan, coba perhatikan, renungkan, amati. Allah menciptakan langit dan bumi, kita melihat betapa agungnya ciptaan langit dan bumi ini semuanya. Dan itu Allah ciptakan dengan mudahnya. Hanya dengan mengatakan kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka bagaimana menghidupkan orang yang sudah mati? Tentu bukan sesuatu yang berat dan sulit buat Allah, apalagi mustahil, tidak mungkin. Kemudian di surat Ghafir ayat 57 Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nasi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ayat ini seolah-olah menegaskan kepada ayat yang ada di surat Al-Isra 99 dan surat Ahqaf 33, yaitu pada surat Ghafir 57 ini. Allah katakan la khalqus samawati wal ardi akbar. Penciptaan langit dan bumi itu lebih besar, lebih berat min khalqin nasi, dari menciptakan manusia. Maka kalau cuma untuk menghidupkan kembali, tentu itu sangat mampu dan bisa. Untuk membangkitkan kembali yang sudah mati sungguh sangat mampu dan bisa. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Maknanya mereka tidak menyadari, tidak mau merenungkan bahwa Allah mampu menciptakan langit dan bumi yang Ia maha dahsyat, maha besar. Maka untuk menghidupkan kembali yang sudah mati itu sesuatu yang ringan. Menciptakan manusia itu bisa, enteng. Allah menciptakan langit dan bumi begitu dahsyatnya, dan menciptakan manusia itu enteng, ringan, gampang. Apalagi menghidupkan kembali yang sudah mati. Oleh karena itu, oleh karena itu pada metode yang kedua Allah Subhanahu wa ta'ala yakni menjadikan bukti bahwa hari kebangkitan itu ada. Hari kebangkitan itu ada, yaitu dengan, dan Allah bisa menghidupkan kembali yang sudah mati itu karena penciptaan manusia pertama kali. Yakni kalau Allah mampu menciptakan manusia di pertama kali, bisa dari yang tidak ada menjadi ada, itu mudah bagi Allah. Maka untuk sekedar menghidupkan kembali tentu lebih mudah. Logika manusia, bukan logika Allah. Bagi Allah menciptakan makhluk manusia seluruhnya yang begitu banyak sama dengan menciptakan satu manusia, tidak ada bedanya. Bagi Allah menciptakan seluruh manusia yang awal pertama sampai terakhir diciptakan berbarengan di hari kiamat nanti, itu sama dengan Allah menciptakan satu manusia, tidak ada keberatan. Nah, ini sebagai bukti bahwa akan adanya hari kebangkitan itu Allah buktikan dengan penciptaan manusia pertama kali. Karena siapa yang dapat menciptakan manusia serta membangkitkan, menjelaskan tentang semuanya, menjelaskan bahwa menciptakan manusia serta membangkitkan sesudah mati itu adalah lebih mudah dan lebih ringan daripada menciptakan makhluk-makhluk raksasa
Astagfirullahaladzim. Yakni bahwa penciptaan manusia pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan dalil untuk mudahnya bagi Allah mengembalikan manusia untuk kedua kalinya. Jadi penciptaan manusia pada pertama kali yang dipandang sebagai sesuatu yang ajaib, yang besar, itu akan menjadi akan lebih mudah bagi Allah dan lebih kuasa untuk mengembalikan manusia untuk kedua kalinya. Ini logika manusia. Allah menggunakan logika manusia. Bagi Allah, seperti yang kita katakan, bagi Allah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan manusia seluruhnya, itu sama seperti ketika Allah menciptakan hanya satu manusia. Tidak ada beratnya. Tetapi Allah ingin berbicara dengan manusia dengan logika manusia. Menurut kita, mengembalikan sesuatu yang sudah pernah ada itu lebih mudah atau lebih sulit dari menciptakan yang baru dari yang sebelumnya tidak ada? Tentu lebih mudah mengembalikan yang sudah pernah ada. Misal kita, logika kita manusia punya mobil, kemudian mobilnya rusak sama sekali. Mana yang lebih mudah, menciptakan yang baru atau memperbaiki mobil yang sudah rusak? Memperbaiki yang sudah ada itu lebih mudah karena masih ada bagian-bagian yang tersisa. Apalagi yakni mengembalikan, menciptakan, membuat yang baru saja, yakni seorang insinyur dia bisa, maka mengembalikan yang rusak supaya bisa hidup lagi juga bisa. Nah, ini logika manusia. Nah, Allah berbicara dengan kita manusia, terutama orang-orang kafir yang mereka selalu menggunakan logika, maka Allah gunakan logika manusia. Allah seolah-olah berfirman kepada manusia, mengatakan kepada orang-orang kafir itu, menurut kamu mana lebih berat, menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, atau menghidupkan manusia yang sudah mati? Nah, itu seolah-olah Allah berfirman seperti itu. Maka jawabannya tentu mengembalikan yang sudah mati menghidupkan yang sudah mati lebih mudah dari menciptakan dari yang awal. Nah, ini ada beberapa dalil yang dikemukakan, yakni cukup banyak atau 3-4 dalil dari ayat Quran. Sebenarnya banyak sekali, tapi di sini dicukupkan 4 dalil. Yang pertama surat Al-Hajj ayat 5. Pada surat Al-Hajj ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'si," wahai manusia, apabila kalian benar-benar berada di dalam keraguan mengenai adanya hari kebangkitan. In kuntum fi raibin minal ba'si, maka Allah ingatkan, fa inna khalaqnakum min turabin, maka ketahuilah bahwa sungguhnya kami menciptakan kamu dari tanah. Summa min nutfatin, yaitu yang diciptakan dari tanah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Yang kemudian summa min nutfatin, kemudian anak keturunan Nabi Adam diciptakan dari nutfah, yaitu air mani, air sperma. Summa min alaqah, yang kemudian sperma itu berproses selama 40 hari kemudian menjadi alaqah, segumpal darah. Memasuki 41 hari sampai ke 80, ia berproses menjadi segumpal darah sehingga benar-benar sempurna. Baru masuki 81 sampai dengan 120 hari, kemudian min mudghah, kemudian dijadikan sebagai segumpal daging, yaitu segumpal daging. Wa mukhallaqah, yang kemudian segumpal daging itu ketika berusia 120 hari, bila itu umurnya panjang, maka akan membentuk makhluk yang baru. Bayangkan, Allah mengajak kita merenung bagaimana proses penciptaan manusia yang pertama kali, yakni Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Khalaqtu Adam biyadayya, kata Allah. Aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Itu dari tanah, min turabin. Dan itulah perkataan iblis ketika menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah. Asjudu lima khalaqtahu tinan. Apakah aku harus bersujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah, tin.
atau turab. Nah, di sini kesombongan iblis. Tetapi kita ingin bicara bahwa kemudian proses pertama kali dari tanah, yang kemudian Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, Siti Hawa, yang kemudian dari keduanya Allah ciptakan anak keturunan manusia yang banyak, yaitu dari nutfah sperma, kemudian menjadi alaqah segumpal darah, kemudian menjadi mudghah segumpal daging, mukhallaqah dari 81 itu terus berproses dari segumpal daging itu, ketika sudah mencapai umur 80 itu menjadi daging, kemudian 81 sampai 120 itu berproses mewujudkan, membentuk adanya wajah, adanya kepala, rambut, adanya telinga, leher, dada, tangan, perut, kaki, terus semuanya sempurna pada usia 120 hari. Yang kemudian ditiupkan roh, mukhallaqah, membentuk wujud manusia. Wa ghairu mukhallaqah, dan ada yang tidak membentuk, yakni yang gugur sebelum mencapai segenap 120 hari. Karena kalau sudah 120 hari, rata-rata sudah 4 bulan, rata-rata sudah sempurna. Jarang yang sampai gugur. Yang ada adalah gugur, meninggal dunia, tapi sudah dalam wujud makhluk manusia. Wa ghairi mukhallaqah, dan ada yang tidak sempurna, tidak membentuk wujud sempurna, yaitu ada juga yang lahir dalam keadaan cacat. Itu sebagai ujian dari Allah dan ada hikmahnya semua. Linubayyina lakum. Linubayyina lakum, Allah menjelaskan ini agar kami menjelaskan kepada kalian. Yakni proses penciptaan manusia dari tidak ada menjadi ada. Dan bayangkan kita yang masih dari sperma, bagaimana sperma itu hidup enggak? Mati, tidak hidup. Tapi bagaimana ia bisa tumbuh? Siapa yang menggerakkan sampai tumbuh menjadi segumpal daging? Dari mana? Nggak ada nyawanya. Kemudian dari segumpal daging dia berproses menjadi dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Bisa menjadi seperti itu, siapa yang menggerakkan dan mengatur semuanya? Allah Azza wa Jalla. Dari tidak ada menjadi ada. Maka Allah terangkan, linubayyina lakum, kami sebutkan ini semua untuk kami terangkan, kami jelaskan kepada kalian proses penciptaan kalian. Kemudian Allah mengatakan, wa nuqirru fil arhami ma nasya ila ajalin musamma. Kemudian kami tetapkan dalam rahim, kami tempatkan, yakni segumpal daging yang sudah membentuk itu di dalam rahim. Maknanya proses penciptaannya di tempat yang khusus, yang terjaga, dipelihara oleh Allah di dalam rahim. Dalam rahim. Ila ajalin ma nasya, yakni untuk waktu yang tertentu yang kami kehendaki. Ada yang sampai usia 7 bulan lahir sesar, sehingga dia lahir sesar karena, atau lahir yang masih dalam keadaan apa? Prematur, yakni lahir sebelum waktu yang sempurna, sehingga kadang sudah membentuk wujud tapi kecil, kadang cuman hanya 1 botol, seperti botol kecap ukurannya, yakni botol gede itu, kecil, hanya 1 kilo atau 1 kilo lebih sedikit atau mungkin kurang. Itu karena yang terlahir ila manasya, wa nuqirru fil arham manasya, kami tetapkan di dalam rahim untuk waktu yang kami kehendaki. Ila ajalin musamma, sampai pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Ada yang sempurna sampai 9 bulan. Ada yang mungkin lebih dari 9 bulan. Ada yang maju sedikit dari 9 bulan. Dan itu semua adalah sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Manusia tidak bisa mengukur atau mempaskan, kecuali mereka akhirnya kadang memaksa dengan cara operasi, dan itu kadang berisiko kepada banyak hal, karena semua terjadi dengan kehendak Allah. Summa nukhrijukum tiflan. Kemudian setelah waktu yang ditentukan oleh Allah, manusia dilahirkan. Kami keluarkan kalian dalam bentuk sebagai bayi, tiflan. Summa litablugu asyuddakum. Kemudian bagaimana proses dari bayi kita yang di dalam perut ibu kita dari usia 121 hari sampai dengan hari kelahiran, bagaimana kita bisa menjadi tumbuh, menjadi terus tumbuh besar. Dari mana kita makan?
mulut belum berfungsi melalui pusar, tali pusar. Allahu Akbar. Proses, apakah pusar itu bisa menyedot, bisa makan? Hanya Allah yang mengatur semuanya, sehingga konsumsi ibu itu dikonsumsi oleh bayi, sehingga kadang ibu membutuhkan nutrisi yang lebih dari yang biasanya dikonsumsi untuk kepentingan bayi, dari makanan, sayuran dan sebagainya, susu dan sebagainya, vitamin-vitamin. Ini semua adalah yakni proses yang sungguh di luar kemampuan manusia untuk bisa menciptakan yang serupa itu. Maka ini suatu keajaiban yang keajaiban yang sangat besar sekali, dan itu hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mestinya manusia itu dari sini bisa merenungi betapa agung dan kuasanya Allah Tabaraka wa taala. Ini kemudian setelah lahir manusia berproses, ya Allah, jadi mulai tidak bisa apa-apa kecuali bersuara dengan tangisan ketika pertama kali lahir. Sampai ada seorang penyair yang mengatakan, waladatka ummuka ya bena adam dakian wan nasu haulaka yadhakuna surura. Wahai anak Adam, engkau lahir dalam keadaan engkau menangis, dan orang-orang di sekitarmu mereka tersenyum bahagia, yakni tertawa bahagia. Padahal saat itu engkau menangis. Fa'mal li akhiratika, maka beramallah engkau untuk akhiratmu, dengan bersungguh-sungguh untuk beramal untuk akhiratmu, agar ketika di hari engkau meninggal, orang-orang di sekitarmu menangis dan engkau tertawa bahagia. Itu satu ungkapan yang sangat indah. Ada pula yang menafsiri, yaitu mengartikan kenapa bayi itu lahir menangis. Tapi ini hanya satu ungkapan saja, karena dia masuk ke dalam alam di mana manusia akan banyak ujian dan cobaan, maka dia menangis. Tetapi orang-orang yang di sekitarnya kedatangan buah hati, orang tuanya, kakek neneknya, saudaranya bahagia melihat kedatangan tamu baru. Itu ungkapan. Tapi di hari ketika manusia harus meninggal, bila dia mempersiapkan dengan iman dan amal soleh dan takwa, dia menghadap Allah dalam keadaan tersenyum bahagia, menyambut janji-janji Allah yang akan diberikan, dipenuhi. Sementara orang-orang yang ditinggalnya, ia bersedih karena kematian dirinya. Itu gambaran manusia. Manusia lahir belum bisa apa-apa, hanya menangis. Namun proses perjalanan yang bagaimana kemudian anak tanpa diajari, tanpa dikasih kursus, lahir langsung beberapa waktu ia bisa menetek dari ibunya, air ASI dari ibunya. Bagaimana itu? Hanya ditunjukkan, ditempelkan, dia langsung bergerak. Itu juga ada pada binatang-binatang ternak lainnya, binatang-binatang yang menyusu juga lainnya, seperti kucing atau anjing. Mereka terlahir dan langsung mencari sumber, padahal tidak pernah ada yang mengajari. Ini semua adalah menunjukkan betapa semua ini dalam kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka sehingga anak itu ada yang sampai tumbuh dan berusia dewasa, sampai usia 40 tahun. Wa minkum man yutawaffa, dan di antara mereka, di antara kalian ada yang sudah diwafatkan sebelum mencapai usia 40 tahun tersebut. Ada juga yang yakni mereka, wa minkum man yuraddu ila ardalil umur, ada pula yang kemudian dipanjangkan umurnya sehingga pikun, kembali kepada kekerdilan, kecil lagi. Ardalil umur seperti anak-anak kembali pada umur di muda. Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'an, untuk menjadi tidak tahu setelah sebelumnya tahu. Ya Allah, maka kadang kita diajari doa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara doanya memohon perlindungan kepada Allah dari kefakiran, dari kemiskinan, dari kekufuran, termasuk wa'udzubika an uradda ila ardalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku dikembalikan kepada usia kecil lagi. Yaitu maknanya bukan dipendekkan umurnya, tetapi tetap dijaga akal dan pikiran kita, kesadaran kita, meskipun diberi usia yang sangat panjang. Karena kita melihat pada banyak ketika seseorang yang usianya panjang sampai tua,
ia sudah mulai banyak lupa, bahkan lupa terhadap orang-orang terdekatnya, keluarganya, anak-anaknya, cucu-cucunya, saudara-saudaranya sudah tidak dikenali lagi. Kadang dia mengenal yang jauh, yang masa yang lalu, tapi yang dekat dia lupa. Bahkan sampai lupa terhadap dirinya, bahkan kepada pasangan hidupnya. Nah ini likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'an, agar manusia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan di awalnya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibin minal ba'si, kalau kamu ragu, tidak percaya akan adanya hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum, maka Allah cerita tentang proses penciptaan manusia. Penciptaan manusia dari yang hanya sperma, setetes sperma yang itu sel kecil yang berjuta-juta menurut kedokteran, wallahu ta'ala alam, yang kemudian masuk ke dalam rahim. Ada yang jadi dan ada yang tidak. Yang kemudian yang jadi akan berproses seperti diterangkan di dalam surat Al-Had ayat 5 ini. Maka kalau kita menggunakan akal kita, mau merenungi, mau menghayati, tentulah untuk menciptakan kembali yang sudah pernah Allah matikan, yang sudah pernah Allah ciptakan dan Allah matikan untuk dihidupkan kembali, bukan sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya di surat Ar-Rum 27. Surat Ar-Rum ayat 27. Di ayat ini Allah lebih menjelaskan lagi. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa, dan dialah Allah yang menciptakan manusia dari permulaan. Yabda'u itu memulai, artinya memulai penciptaan manusia, menciptakan manusia dari permulaan, dari awal. Summa yu'idu, kemudian Allah mengembalikan lagi, yang setelah mati akan dikembalikan lagi. Wa huwa ahwanu alaihi, dan menghidupkan kembali setelah manusia mati itu akan lebih mudah bagi Allah menurut logika manusia. Walahul mathalul a'la, dan bagi Allah adalah sifat yang maha tinggi. Al-mathalul a'la, sifat yang maha tinggi. Fis samawati wal ardi, yakni maha tinggi di langit dan di bumi. yakni Allah memiliki sifat yang maha tinggi, tinggi di atas langit dan bumi, dan semua yang di langit dan di bumi ini bawah kuasaan Allah. Wa huwal azizul hakim, dan dia Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Perkasa yakni Allah memiliki kekuatan yang maha dahsyat, yang tidak terkalahkan untuk mematikan semua manusia yang hidup dan menghidupkan kembali manusia. Dan Allah maha bijaksana, karena segala apa yang ditetapkan oleh Allah pasti mengandung hikmah dan tepat, tidak ada kesalahan sedikit pun. Ini pada dalil yang di sini. Allah menegaskan bahwa kalau Allah lah yang pertama kali menciptakan manusia, maka menghidupkan kembali itu sesuatu yang mudah dan tidak sulit. Dalil ketiga, surat Yasin ayat 77 sampai dengan 79. Allah berfirman, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyi alladhi anshaha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alimun. Allah katakan menggunakan ayat yakni firman-Nya dengan awalam yaral insan. Tidakkah manusia itu memperhatikan, berpikir, merenung, menghayati, yakni memperhatikan dari penciptaan alam semesta termasuk penciptaan diri manusia. Anna khalaqnahu min nutfatin, bahwa sungguhnya kami menciptakan manusia min nutfatin, dari air, setitik air mani, air sperma. Fa idza huwa khasimun mubin, tapi ketika sudah diciptakan, sudah lahir, menjadi besar, dia lupa dengan asal penciptaannya, kemudian dia menjadi penentang yang nyata. Menolak untuk beriman kepada Allah, menolak beriman dengan ayat-ayat Allah dan seterusnya. Ini
Wa daraba lana matalan wa nasiya khalqah. Dan Allah telah membuatkan perumpamaan bagi kami. Dan dia membuat, maksudnya manusia itu membuat perumpamaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa daraba lana wa nasiya khalqah. Tapi dia lupa kepada kejadiannya. Yakni apa perumpamaan yang dibuat manusia kepada Allah? Perkataan mereka qala, yakni manusia itu mengatakan man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang belulang yang sudah hancur lebur? Nah, ini mereka membuat argumen, membuat apa namanya, hujjah, perumpamaan. Kalau tulang ini sudah hancur, coba siapa yang bisa menghidupkan? Nah ini, wanasya khalqah, dia lupa bagaimana dengan awal penciptaan dirinya yang dari air sperma tadi, air mani tadi, setitik air mani tadi. Kok lupa kau? Kenapa engkau mengatakan kalau kami sudah hancur lebur, tulang belulang kami sudah hancur, siapa yang bisa menghidupkan kami? Kamu lupa bagaimana Allah menciptakan dirimu yang dari, dan kamu menyaksikan bagaimana penciptaan Allah pada diri manusia itu. Yakni ketika kita punya anak, kita tahu proses dari kehamilan 1 bulan, ada reaksi pada sang ibu, yaitu mual-mual, yang kemudian sampai membesar perutnya, pertanda ada pertumbuhan makhluk di dalam perutnya, sampai usia 9 bulan. Ini proses penciptaan Allah terhadap diri manusia yang tersebut di dalam surat Al-Hajj ayat 5 itu. Allah singgung di sini untuk kembali kepada ayat itu, supaya manusia itu berpikir dan jangan membuat perumpamaan yang aneh. Kemudian Allah katakan sebagai bantahannya, kul, katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, hanya beranggapan Allah tidak mungkin mampu menghidupkan kembali yang sudah mati. Kul, katakan, yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkan lagi yang sudah mati adalah yang menciptakannya di pertama kali. Allah yang menciptakan manusia dari tiada menjadi ada, maka Allah Subhanahu wa taala pula yang akan mampu untuk menghidupkan kembali yang sudah pernah Allah ciptakan. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan Allah Maha mengetahui tentang segala makhluknya. Allah tahu semua makhluknya, nggak keliru meskipun sudah menjadi tulang belulang. Hanya tersisa ajbuz zanab, tulang ekor saja. Allah tahu ini tulang ekornya siapa, Allah tahu. Karena Allah yang menciptakan. Seperti seorang insinyur yang dia membuat komputer yang begitu kemampuannya hebat sekali. Dia tahu semua komponen-komponen yang ada di komputer, apalagi Allah dat yang maha agung, maha kuasa, maha besar. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Maka ini membuktikan bahwa menghidupkan kembali yang sudah mati bukan sesuatu yang mustahil, bahkan sangat lebih mudah, bahkan tidak ada bedanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan. Maka di surat Qaf ayat 15 Allah tegaskan, afa'ayina bil khalqil awal bal hum fi labsin min khalqin jadid. Maka apakah kami merasa letih dengan penciptaan yang pertama? Sampai Allah katakan, apa kalian beranggapan kami ini capek, letih, payah dengan penciptaan manusia yang pertama? Artinya setelah mati Allah ingin istirahat. Balhum fi labsin min khalqin jadid. Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Mereka yang ragu, bukan Allah letih, enggak. Mereka yang ragu kalau Allah bisa menciptakan yang baru. Ini ayat-ayat ini semua dikemukakan di sini oleh penulis hafizahullah taala, yakni juga ayat yang di atas yang sebelumnya serupa, yang ini semua terdapat teguran yang menggugah orang-orang yang ingkar agar mau melihat, mau merenungi, mau menghayati dirinya sendiri. Dari mana asal ia diciptakan pertama kalinya? Asalnya apa dia? Seperti tersebut di dalam surat Yasin 77 dan juga di dalam surat Al-Hajj ayat 5. Ini semua mengisyaratkan manusia itu dari apa diciptakan.
Juga agar manusia merenungi masa-masa yang telah ia lewati, setiap tahapan yang selalu berbeda dengan yang sebelumnya. Bagaimana ia dari masa kecil, bagaimana proses dari dia tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa bicara sampai menjadi bisa bicara, dari melihat yang pertama kali lahir itu kabur, tidak bisa melihat apa-apa sampai kemudian bisa melihat. Dari mulai tidak bisa berjalan sampai bisa berjalan, dari tidak bisa melakukan apa-apa sampai kemudian bisa melakukan apa, sampai bahkan yang tadinya nggak bisa berpikir dan apapun dia bisa berpikir. Manusia sampai bisa menciptakan pesawat, menciptakan satelit palapa, menciptakan hal-hal yang besar, senjata dan sebagainya, bahkan menciptakan internet yang kemudian di sana ada AI, artificial intelligence. Yang ini menunjukkan bukan manusia yang hebat, Allah yang maha agung menciptakan manusia, kemudian Allah memberikan kemampuan pada manusia untuk membuat hal-hal yang besar yang semuanya manusia harus berpikir. Dia bisa seperti ini karena ada yang memberi kepada dirinya, menggerakkan, yakni otaknya, akalnya dan sebagainya. Jadi semua yang ada terjadi adalah kuasa Allah. Maka untuk menghidupkan kembali itu mudah bagi Allah. Dari satu tahapan dengan tahapan sebelumnya yang selalu berbeda dan seterusnya. Maka kalau Allah mampu mengadakan manusia dari tidak ada, tentu pastilah Allah akan tidak merasa kesulitan sedikit pun mengembalikannya hidup sekali lagi. Sebaliknya, hal itu mudah dari menciptakan pertama kali. Perbedaan itu kalau diukur dengan akal dan kebiasaan manusia. Maknanya Allah di sini berbicara dengan logika manusia. Kalau logika Allah, kalau dengan Allah, Allah bukan pakai logika. Allah kalau mau bagi Allah, bagi menurut Allah, maka tidak ada sesuatu yang lebih mudah dari yang lain. Menciptakan pertama kali, atau menghidupkan kembali, atau menciptakan manusia yang banyak sekaligus, ataupun menciptakan satu persatu, bagi Allah sama saja mudahnya. Menciptakan seluruh langit dan bumi dan seluruh isinya dalam satu waktu sama dengan Allah hanya menciptakan satu benda yang paling kecil menurut kita, yang paling mudah, karena Allah maha kuasa atas segala sesuatunya. Kemudian metode yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah mampu untuk membangkitkan kembali manusia di hari kebangkitan, yaitu menghidupkan yang sudah mati. Salah melalui apa? Yakni Allah menunjukkan kepada kita bumi, tanah yang sudah tandus, kering, yang sudah mati, kemudian Allah hidupkan dengan air hujan. Coba kita berpikir, di tanah yang gersang, yang kering, yang tidak ada hujan, bisakah kita menanam tanaman? Nggak bisa. Bisakah kita menumbuhkan sesuatu tumbuhan dengan kita meskipun berusaha untuk menyiraminya? Seringkali gagal. Itu padahal kita mendatangkan biji-bijiannya. Kita taruh di situ, kita semai di situ, nggak berhasil. Kenapa? Tanahnya sudah mati. Dan kita ketika melihat hutan yang tanahnya sudah mati, pohon-pohon itu kering. Ya, sudah mati. Tapi lihat bagaimana ketika Allah turunkan hujan, kemudian tanah itu menjadi subur, pohon-pohon itu kembali hidup. Bahkan banyak tumbuh-tumbuhan yang baru yang sebelumnya tidak ada. Dari mana asalnya benih tumbuh-tumbuhan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan. Kalau kita ingin mengatakan, oh itu dibawa oleh angin, tentulah kalau dibawa oleh angin cuman hanya di permukaan, dan benih itu tidak akan juga bisa hidup. Tapi ini tumbuh dari dalam tanah yang sampai membelah tanah, dan akarnya turun ke dalam yang membuat kokoh. Dan itu kadang pohon-pohon besar, pohon beringin yang ada tumbuh di beberapa tempat hutan dan sebagainya. Siapa yang menanam? Dari mana benihnya?
Tidak ada dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menghidupkan tanah yang mati dengan menurunkan hujan. Seperti itu kelak Allah akan menghidupkan kembali manusia yang sudah hanya menjadi tulang ekor. Dari situ Allah tumbuhkan. Ayat-ayat suci yang berbicara itu diantaranya yakni surat Al-Hajj ayat 5 tadi. Surat Al-Hajj ayat 5. Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahid. Ini sambungan dari ayat surah Al-Hajj yang sebelumnya. Dan engkau akan melihat bumi itu hamidatan, kering, tandus. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma', dan apabila kami turunkan air hujan di atas tanah itu yang tandus dan kering itu, ihtazzat, maka tanah itu akan, bumi itu akan hidup. Ihtazzat wa rabat, dan menjadi subur. Wa ambatat min kulli zaujin bahid, dan dia akan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan bahij yang indah semuanya. Allahu Akbar. Ini lanjutan dari ayat yang menunjukkan bahwa proses penciptaan manusia, maka ketika manusia mati kembali menjadi tanah dan tidak tersisa dari tubuhnya kecuali tulang ekor, karena Allah melarang tanah bumi untuk memakan tulang ekor manusia, sehingga tulang ekor itu masih tersisa. Kemudian nanti Allah akan hidupkan dengan cara apa? Seperti Allah menghidupkan tanah yang mati. Ini ditunjukkan di ayat 57 surat Al-A'raf. Allah katakan, wa huwa alladhi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih. Dan dialah Allah yang mengirimkan angin, yaitu meniupkan angin, bushran, sebagai pembawa berita, baina yaday rahmati, yakni sebelum datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kedatangan rahmat Allah, apa rahmat Allah di sini? Hujan. Hatta idza aqallat sahaban. Allah ceritakan prosesnya begitu detail, sehingga apabila angin itu telah membawa awan, angin digiring oleh angin, menggiring awan, membawa awan. Hatta idza aqallat sahaban thiqalan suknahu li baladin mayyitin, sehingga sampai ketika awan itu kemudian menggumpal menjadi berat. Suknahu li baladin mayyitin, maka kami bawa, kami halau awan itu ke suatu negeri yang tandus, mayit yang sudah mati tanahnya, yaitu tandus. Fa'anzalna bihil ma', kemudian awan itu Allah jadikan air hujan, dan kami turunkan hujan air itu dari awan tadi. Ini ilmu pengetahuan kita kedahuluan dengan ilmu Allah yang ada di dalam Al-Quran. Fa'akhrajna bihi min kulli samarat, yang kemudian tanah yang tadinya mati dituruni air hujan menjadi subur, kemudian Allah tumbuhkan dari tanah itu min kulli samarat, dari berbagai macam buah-buahan. Ya, ini tidak langsung jadi buah, tapi proses dari mulai tanaman, tumbuhan, pohon-pohonan, yang kemudian pohon-pohonan itu mengeluarkan buah. Bagaimana munculnya pohon itu? Dari mana datang asalnya pohon-pohon serupa itu? Padahal tidak ada yang menanam. Siapa yang pertama kali menanam pohon mangga, pohon durian, pohon kelapa, pohon pepaya, dan yang lainnya, anggur dan seterusnya? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tumbuh berbagai macam aneka buah-buahan di muka bumi ini, yang kemudian manusia memanfaatkannya untuk kepentingan dirinya dan kehidupannya, bisa menjualnya, bisa untuk dikonsumsi sendiri, dan bisa dikembangbiakkan dan seterusnya. Ini semua bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian apa? Katakan di akhir ayat 57 surat Al-A'raf, kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Kadzalika, yaitu demikian itulah, seperti itulah, nukhrijul mauta, kami menghidupkan kembali manusia yang mati, atau membangkitkan orang-orang yang sudah mati. La'allakum tadhakkarun. Allah ceritakan ini semua agar
kalian mau mengambil pelajaran. Ini bukti. Allah katakan bahwa nanti proses dibangkitkannya manusia dari kematian, yaitu nanti ketika tiupan sangkakala yang kedua sudah selesai dan manusia sudah mati semua. Nanti antara tiupan sangkakala kedua yang ketiga itu ada 40. Di situ diperselisihkan 40 tahunkah, 40 bulankah. Setelah itu Allah turunkan hujan. Air hujan itu akan menggenangi bumi, seluruh bumi ini. Dan kemudian manusia yang tadinya sudah menjadi tulang belulang, yang tersisa hanya, yang tulang belulang pun sudah hancur lebur, yang tersisa hanya tulang ekor. Dari tulang ekor itu tumbuh seperti tumbuhnya sayur mayur, kata Nabi SAW. Seperti tumbuhnya, yakni rumputan liar, tanaman-tanaman liar. Ia berproses menjadi tumbuh lagi badannya, kepalanya, tangannya, sampai seperti awal penciptaannya. Bahkan penciptaan manusia nanti besarnya seperti Nabi Adam alaihissalam. Tingginya 60 hasta, lebarnya 7 hasta. Kalau 1 hasta sekitar 50 cm berarti setengah meter. Itu berarti manusia tingginya sekitar 30 meter, menara raksasa, dan badannya sekitar 7 hasta, sekitar 3,5 meter kurang lebihnya. Itu manusia nanti dibangkitkan, dan itu masih di dalam tanah sampai ketika Allah tiupkan, Allah perintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala. Maka ruh, dalam satu riwayat yang disebutkan dalam akidah Iswara ini, itu ruh yang ada di dalam sangkakala, diletakkan semua ruh makhluk yang bernyawa ada di dalam sangkakala. Kemudian ketika ditiupkan itu keluar semua, dan semua ruh itu kembali ke jasadnya masing-masing, tidak ada yang keliru, tidak ada yang nyasar. Padahal berapa miliar manusia yang ada, bahkan mungkin triliun manusia dari zaman Nabi Adam, belum bangsa jinnya, belum malaikat-malaikatnya, belum binatangnya, semut, semuanya itu dibangkitkan. Yang kemudian ya Allah, dan itu tubuh itu tumbuhnya menjadi rupa kita, tapi dalam bentuk yang Allah kehendaki nanti. Yang orang-orang beriman akan menjadi sempurna, dan orang-orang kafir akan menjadi tampak menjadi gelap, hitam. Yauma taswaddul wujuh, yauma tabyadul wujuh wa taswaddul wujuh. Yakni ingatlah kalian di hari di mana nanti ada wajah-wajah yang bercahaya terang, yaitu wajah-wajah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata Abdullah bin Abbas. Wa taswaddul wujuh, dan ada wajah-wajah yang hitam muram. Dan itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, itu adalah wajahnya ahlul bid'ah wal ahwa. Ya Allah, nanti mereka akan tampak berbeda, tapi masih pada dirinya. Tapi Allah nanti menciptakan, dan itu adalah hari kebangkitan yang pasti terjadi. Yang manusia harusnya memikir bagaimana Allah menghidupkan manusia, seperti itu Allah menghidupkan, seperti Allah menghidupkan tanah yang sudah mati. Dan ini sebagai pelajaran. Kemudian di ayat yang lain, surat Az-Zukhruf, dalil ketiga, Allah berfirman, "Walladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin fa'ansharna bihi baldatan maitan kadzalika tukhrajun." Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan. Walladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin, yakni dialah Allah yang telah menurunkan air dari langit dengan kadar ukuran, yakni tidak Allah tumpahkan semua air yang di awan itu, tapi dengan tetesan, kadang rintik, kadang deras. Itu semua mengikuti kadar yang kehendaki oleh Allah, yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Kecuali bila Allah hendak menghukum hambanya seperti pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, ditenggelamkan semua menurut kadar yang Allah kehendaki. Summa biqadarin fa'ansharna bihi, kemudian kami hidupkan dengan air itu
baldatam maitan, yaitu negeri-negeri yang sudah mati tandus tadi. Kadzalika tukhrajun, seperti itulah kalian akan dikeluarkan, yaitu dari dalam kubur. Allah selalu sebutkan karena nanti prosesnya turun hujan dulu, baru kemudian nanti makhluk itu tumbuh menjadi sempurna, kemudian nanti roh dikembalikan ke sarangnya kembali, lalu tanah-tanah membelah, membuka, dan masing-masing bangkit dalam keadaan astatan, bermacam-macam bentuknya ketika dibangkitkan, liyurau a'malau, untuk dilihat amal perbuatan mereka. yakni ini orang yang dulu suka nyuri tanah orang, maka dia akan memikul tanah 7 lapis tanah itu, dipikul di lehernya. Nah, itu semua nanti akan tampak. Orang yang tidak punya wajah, atau orang yang jalannya miring, atau yang merangkak, semua pertanda dari amalan mereka ketika di dunia. Ini ayat-ayat ini semua, dan yang ayat terdahulu dan yang sejenisnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya menghidupkan makhluk yang yakni manusia sesudah mati adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengatur semua urusan. Bukti konkretnya selalu dapat kita amati, yaitu dengan melihat tanah yang kering, gersang dan gundul yang tak berkehidupan, maka Allah mendatangkan air hujan, sesudah itu menjadi hijau dan subur, pepohonan, bunga-bunga serta buah-buahan bertebaran di mana-mana. Ini semua mudah di tanah Arab yang jelas-jelas gunungnya batu, yang kering kerontang di daerah Taif. Pernah ada pemandu umrah menceritakan kepada kita, ini kalau sudah turun hujan, dan kebetulan dari hari itu sudah turun hujan 3 hari yang lalu. Ini sebelum 3 hari yang lalu, gunung ini hitam, tidak ada tumbuhan, dan gunung itu gunung batu yang lebih keras dari batu kita. Tapi lihat, karena air hujan ia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sehingga menjadikan gunung itu menghijau. Siapa yang menghidupkannya? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah demikian pula akan menghidupkan makhluk-makhluk yang dimatikannya. Maka Allah yang maha kuasa menghidupkan ini akan berkuasa pula menghidupkan kembali jasad-jasad yang telah musnah, tak berbekas, dan Dia Allah maha mengetahui segala ciptaannya semua. Ini 3 metode, masih tersisa 1 metode, insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan mendatang. Karena metode ketiga yaitu Allah benar-benar membuktikan menghidupkan kembali orang yang sudah mati di dunia ini. Dan itu nanti akan yakni kita bahas biidznillah ta'ala. Hadza minni wal afu minkum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beristidlal, yaitu menjadikan atau mengambil dalilnya. Istidlal itu mengambil dalilnya, menjadikan dalilnya, yaitu melalui penciptaan langit dan bumi, kemudian menjadikan dalilnya yaitu dengan menghidupkan tanah yang sudah mati, menjadikan dalilnya bahwa Allah mampu menghidupkan manusia kembali adalah dengan yakni penciptaan manusia di pertama kali yang begitu mudah bagi Allah, maka menghidupkan kembali mudah bagi Allah, bahkan lebih mudah. Itu namanya istidlal. Allah beristidlalkan dengan hal-hal tersebut terhadap hari kebangkitan manusia di akhir zaman nanti. Ada hari kiamat. Ada Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.